Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Maya, kemudian juga Dokter Novina, ada Dokter Dimas, para panitia dan tentunya para peserta ya yang sudah menyempatkan hadir nih di hari Minggu nih demi kita supaya bisa berpuasa Ramadan yang insya Allah sehat ya dalam waktu 1 minggu lagi. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat? Terlihat dok. Ya, jadi pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang Ramadan dan diabetes, khusus diabetisi yang berusia dewasa. Kalau tadi Dokter Novina sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang hal-hal yang harus diketahui pada diabetesi yang masih anak-anak, apa yang harus diwaspadai, bagaimana penanggulangannya. Nah, sekarang untuk yang umur 18 tahun ke atas nih, kan kalau anak-anak masih sampai 18 tahun, ya Dokter Novina ya, nanti 18 tahun ke atas baru pindah nih ke kita. Langsung kirim ke dokter ini ya, langsung kirim ke Dokter Maya dan Dokter Mita. Pindah poli ya dok ya. Ya, tapi dimanapun polikliniknya, kami sangat berharap Bapak Ibu dan juga seluruh keluarga ya, dengan kondisi yang sehat dan fit, terutama untuk menghadapi bulan Ramadan ini yang merupakan bulan yang kita paling tunggu-tunggu dalam waktu 1 tahun ini. Sorry. Oke, jadi seperti kita sudah tahu ya bahwa diwajibkan atas orang-orang yang beriman untuk kita berpuasa, supaya kita bertakwa seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183, tetapi tentu tadi yang Bapak Ibu sudah lihat di penjelasan Dokter Novina bahwa tetap ada suatu keringanan ya untuk orang-orang yang memiliki suatu kondisi tertentu, dalam hal ini diabetes. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, Bapak Ibu pasti penasaran ya, kan saya punya diabetes nih, jadi sebenarnya saya bisa berpuasa atau enggak sih? Pada umumnya Bapak Ibu, semua yang diabetes itu bisa berpuasa. Tetapi ada catatan nih, tetapi pada kelompok tertentu itu bisa menimbulkan risiko kalau dia berpuasa. Risikonya apa aja nanti kita lihat ya, ada beberapa risiko yang mungkin timbul dari berpuasa, hanya tidak semua orang, ini cuma sebagian kecil aja. Dan untuk mengetahui apakah kita masuk ke dalam risiko yang tinggi itu, kita harus diskusi dulu sama dokter. Nanti dokter akan lihat dulu catatan rekam medis kita selama ini bagaimana, kadar gula darah kita bagaimana, kemudian obat-obatan bagaimana, untuk menilai apakah kalau kita berpuasa ini akan menimbulkan banyak permasalahan. Kenapa sih pasien diabetes itu menjadi sorotan ya dalam hal puasa Ramadan ini, sampai banyak nih dokter di seluruh dunia yang berpikir kita mesti cari cara untuk pasien diabetes supaya aman berpuasa. Memang ada apa dengan diabetes? Seperti yang Bapak Ibu tahu, kan di sini ada yang diabetes ya. Kenapa disebut diabetes? Ya karena kadar gula darahnya tinggi. Nah, kalau kadar gula darah tinggi, itu kekentalan darahnya akan meningkat. Makanya ada perasaan haus yang meningkat juga. Dan kalau kita haus kan kita jadi sering minum ya. Sehingga kalau yang punya diabetes, gula darahnya tinggi, itu sering haus, kemudian sering minum, dan sering kencing. Jadi banyak juga nih pasien-pasien diabetes yang, wah saya kayaknya gulanya lagi tinggi nih. Taunya dari mana? Ya saya lagi sering buang air kecil atau haus terus gitu. Nah kemudian yang kedua, pasien diabetes itu sering disertai dengan berbagai macam penyakit yang lain. Jadi biasanya bukan cuma diabetesnya aja ya Bapak Ibu ya, ada juga yang lain kayak tekanan darah tinggi, ini sering sekali ya, kemudian gangguan kayak kolesterol tinggi, kemudian pada sebagian orang ada masalah dengan jantung dan mungkin sudah ada komplikasi di ginjalnya. Karena diabetes ini ada sesuatu kekhususan ditambah dengan penyakit yang lain, makanya kita harus berhati-hati untuk memasuki bulan puasa Ramadan ini. Dan banyak sekali pasien diabetes yang kadar gula darahnya itu masih tinggi, belum mencapai target. Padahal dokternya mungkin selalu ngingetin, Bapak Ibu hati-hati ini gulanya tinggi, atau tiap kali kontrol Bapak Ibu obatnya saya naikin ya dosisnya atau jumlahnya saya tambahin supaya kadar gula darahnya lebih cepat normal. Itu artinya kadar gula darahnya belum mencapai target. Nah, puasa Ramadan sendiri merupakan suatu puasa yang dilakukan 1 bulan lamanya
tadi Dokter Novina dan kita ketahui juga bahwa ini dilakukan lebih dari 12 jam, dan kalau seorang diabetisi tidak mengkonsumsi makan dan minum secara teratur serta obat-obatannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan, itu bisa terjadi yang namanya dehidrasi. Memang yang nggak diabetes juga bisa dehidrasi ya, kalau berpuasa terlalu lama, kemudian asupan minumnya sangat kurang, tapi kejadian dehidrasi ini akan lebih gampang Bapak Ibu pada orang-orang yang punya diabetes. Kemudian kalau kita kelebihan makan, kelebihan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kelebihan kalori, akhirnya berat badannya naik. Jadi nggak sedikit ya, yang kita kalau habis Ramadan begitu nimbang tuh kaget sendiri. Perasaan makannya gitu-gitu aja, padahal mungkin kita nggak sadar karena kita makan dalam kondisi yang lapar. Biasanya kan kalau kita lapar tuh makannya makin banyak ya, dan bisa terjadi kadar gula darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini risiko apabila berpuasa. Risikonya apa aja? Yang pertama, gula darahnya turun jauh sekali ya, di bawah normal, bisa di bawah 70, bahkan ada yang sampai datang ke kita di rumah sakit sampai kurang dari 40. Itu bisa menyebabkan pasiennya tidak sadar. Atau gulanya sangat naik, disebut sebagai hiperglikemi. Kalau tadi yang turun hipo, ini hiper. Hiper itu lebih dari 300, atau bisa sampai saking tingginya gulanya, dia jadi koma, nggak sadar Bapak Ibu. Kemudian kekurangan cairan atau dehidrasi, dan kalau udah dehidrasi ini gampang nyumbat aliran darahnya, jadi bisa terjadi kayak stroke, kemudian penyumbatan aliran darah di kaki, jadi bengkak di salah satu kakinya, atau bahkan serangan jantung itu juga bisa terjadi. Sehingga kita mesti memastikan nih, kalau kita mau puasa harus aman. Aman itu artinya apa? Aman supaya risiko yang tadi itu tidak terjadi gitu ya. Itu yang namanya berpuasa dengan aman. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa berpuasa dengan aman? Ada 6 langkah nih Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus konsultasi dulu sama dokter ya, untuk cari tahu sebenarnya kita masuk ke risiko yang mana, risiko kita tinggi atau tidak untuk terjadi hal-hal yang nyeremin tadi gitu ya. Kemudian yang kedua tentu mengatur pola makan dan minum yang benar, lalu mengkonsumsi obat dan insulin sesuai dengan anjuran dokter, paham dan bisa melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Ini penting juga nih yang nomor 4, karena bahkan sebelum Ramadan pun saya yakin banyak di antara diabetesi yang tidak pernah melakukan pemeriksaan gula darah di rumah. Biasanya suka sebulan sekali nih kalau datang ke dokternya aja. Kemudian yang kelima adalah juga harus tahu kapan sebaiknya membatalkan puasa, dan yang keenam adalah bisa mengatur latihan jasmani yang aman. Sebenarnya ini semuanya mirip-mirip dengan yang tadi Dokter Novina sudah jelaskan, hanya mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan aja antara pasien anak dengan pasien dewasa. Nah, yang pertama adalah kita mau tahu kita resikonya apa nih kalau berpuasa. Apakah kita masuk resiko tinggi atau tidak? Resiko tinggi itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita berpuasa kemungkinan tidak aman. Tidak amannya apa? Yang tadi itu, risiko untuk terjadi dehidrasi, penyumbatan pembuluh darah, kadar gula darah terlalu tinggi atau kadar gula darah terlalu rendah, itu lebih tinggi dibandingkan dengan golongan diabetesi yang lain. Siapa saja yang risikonya tinggi? Yang pertama adalah diabetesi yang hamil dengan kadar gula darah yang tinggi. Kemudian ada gangguan ginjal yang berat, sudah pikun, rapuh, ada penyakit lain yang tidak stabil, contohnya gini, punya gagal jantung atau penyakit jantung bengkak gitu ya, sampai kakinya bengkak, sesek, cepat capek kalau aktivitas. Kemudian pernah mengalami hipoglikemi atau kadar gula darah turun terlalu rendah tapi nggak sadar. Ketemunya biasanya nggak sengaja ngecek, kok 50, kok 60 gitu, atau tiba-tiba nggak sadar aja kemudian dirawat di rumah sakit sehingga harus diberikan infusan larutan gula. Nah, ini yang ada kayak gini, ini semuanya masuk ke dalam risiko tinggi. Nah, selain dari yang kelompok ini, mungkin risikonya tidak setinggi ini nih, cuman tetap harus konsultasi dulu sebetulnya sama dokter sebelum melakukan ibadah berpuasa. Nah, langkah yang kedua adalah mengatur pola makan dan minum yang benar. Yang ini mungkin nanti akan lebih banyak lagi dijelaskan oleh Dokter Dimas, tetapi intinya adalah punten harus menghindari karbohidrat sederhana nih, kayak tepung-tepungan, gula ya sebisa mungkin.
Jabaning bulan puasa banyak yang enak-enak ya, dari tepung ya, kayak bala-bala gitu ya, terus kolak ubi, wah masih banyak lagi. Kemudian perbanyak makanan berserat, buah dan sayur, jumlahnya sesuai perhitungan, nanti mungkin akan diperdalam oleh Dokter Dimas penjelasannya. Dan waktu makannya itu sebisa mungkin yang kita biasa makan di 3 kali sehari sewaktu bulan puasa, itu dialihkan menjadi 2 kali sehari. Makanya harus sahur, wajib banget sahur. Kemudian ada buka puasa dan ada snack 1-2 kali sehari. Snack ini bisa pada saat berbuka puasanya ya, jadi habis azan, atau mungkin nanti setelah taraweh. Kadang-kadang kita karena buru-buru mau ke masjid, mau isya, mau taraweh, jadinya makannya nggak begitu banyak, dan mau makan besar lagi, aduh kok kayaknya kenyang banget ya, itu bisa ekstra snack di malam hari. Kemudian minum juga harus diperbanyak di antara jam buka dan sahur, minimal 6-8 gelas, kecuali kalau Bapak Ibu ada gangguan ginjal atau gangguan jantung yang sama dokternya diminta untuk tidak terlalu banyak minum, itu beda lagi masalahnya. Nah ini untuk porsi makan, ini sederhana aja ya, kalau ada piring ceper kayak gini, mungkin nanti kalau saya ada kekurangan, punten tolong dikoreksi ya Dokter Dimas ya. Ini karbohidratnya 1/4-nya, kemudian ini protein ya, lauk pauk, kemudian yang sisanya ini justru yang paling banyak adalah yang berserat kayak sayur dan juga buah. Nah sekarang giliran yang obat nih, nomor 3. Kita harus mengkonsumsi obat dan insulin atau insulin sesuai dengan anjuran dokter. Ini seringkali kita ngatur-ngatur sendiri biasanya kalau yang saya perhatikan ya. Oh kan obatnya biasanya minumnya 3 kali. Berarti kalau 3 kali bulan puasa yang siangnya dihilangin. Ada yang memang bisa begitu, tapi ada juga yang dosis siangnya harus dimasukkan ke dosis yang malam. Nanti kita lihat ya obat yang mana. Nah sebetulnya Bapak Ibu jujur nih, untuk penyesuaian obat-obatan tertentu harusnya sih dilakukan 6-8 minggu ya sebelum Ramadan. Hanya mungkin ada di sini di antara kita diabetesi yang belum sempat datang ke dokternya, atau sudah datang tapi nggak sempat bertanya, atau polinya penuh jadinya dokternya waktunya sangat terbatas. Makanya kami di sini berusaha memediasi hal tersebut supaya kita mumpung ada waktu nih dalam waktu 7 hari ini, moga-moga bisa sedikit bermanfaat untuk penyesuaian obat-obat. Kalau belum sempat konsultasi sama dokter, tapi kalau seminggu ini masih bisa ketemu dokter, alangkah baiknya dikonsultasikan ulang. Dan kalau obat tersebut tidak disesuaikan dosis atau frekuensinya, takutnya nanti malah gula darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadinya puasanya nggak aman deh. Nah ini adalah tabel penyesuaian obat nih. Bapak Ibu saya akan sebutin obat yang paling sering dipakai aja ya. Biasanya nih yang paling sering dipakai itu Glimepiride ya. Glimepiride kalau sewaktu sebelum Ramadan kita minumnya sekali sehari, maka pada saat Ramadan kita tetap sekali sehari 1 tablet. Sama persis dengan waktu sebelum Ramadan, cuman diminumnya pada saat buka puasa. Buka puasanya kapan dokter? Pada saat makan tajil, makan besar atau gimana? Jadi caranya gini, azan maghrib, kemudian minum air putih, minum obat Glimepiride ini ya, kemudian habis itu makan tajil, kemudian sholat, habis itu langsung makan besar. Nah ada juga yang makan besarnya nanti habis taraweh atau habis sholat isya. Kalau seperti itu lebih baik pas azan, minum, tajil, sholat maghrib, kemudian mungkin ada snack, sholat isya, baru minum tablet Glimepiride-nya terus makan besar ya. Kemudian kalau misalkan obatnya kayak Glimepiride atau Glibenclamid itu diminumnya 2 kali sehari, pagi dan sore misalnya, atau pagi dan siang, waktu Ramadan tetap 2 kali sehari, tetapi pada saat buka puasa 1 tablet, waktu sahur setengah tablet. Jadi yang sahurnya dikurangin gitu, jangan 1 tablet. Nah kemudian juga saya yakin di sini banyak yang pakai metformin. Nanti tolong dilihat metforminnya di rumah, ada tulisan XR-nya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada tulisan XR-nya, kita lihat berapa kali kita minum metformin. Kalau misalkan sekali sehari, pas bulan Ramadan tetap sekali sehari, tapi pada saat buka puasa. Kalau asalnya 2 kali sehari, pada saat bulan Ramadan juga tetap 2 kali sehari, tapi pada saat buka sama sahur. Nah, kalau sebelumnya 3 kali sehari ini, pagi 1, siang 1, malam 1, pada saat bulan Ramadan, buka puasa jadi 2 tablet sekaligus. Nanti makan sahur jadi 1 tablet aja.
Dok, kalau 2 tablet sekaligus nanti saya pingsan dong, gulanya terlalu rendah. Insya Allah tidak, kalau metformin ini dia tidak menyebabkan gula darah turun terlalu rendah, tetapi kadang-kadang memang kita suka takut ya lihat tablet metformin kan agak gede gitu ya. Bolehlah kalau misalkan Bapak Ibu takut melihat tabletnya gede, takut enak atau gimana, misalkan pada saat tajil minum 1, kemudian nanti makan besarnya minum 1, itu insya Allah tidak akan banyak berubah manfaatnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pakai metforminnya ada tulisan XR belakangnya. Kalau ada tulisan XR belakangnya, misalkan minumnya sekali sehari, Ramadan tetap sekali sehari. Kalau misalkan 2 kali sehari sebelum Ramadan, pada saat Ramadan juga tetap 2 kali sehari, tapi 2 kali sehari itu bisa 1 dibuka, 1 di sahur. Atau semuanya dibuka 2 tablet sekaligus, itu boleh banget. Nah, kemudian ada yang pakai pioglitazone nggak? Contohnya mereknya, boleh nyebutin merek nggak ya? Nggak usah lah ya, nanti tolong dilihat aja di bungkusnya. Kalau sebelumnya 1 kali sehari, ini tetap 1 kali sehari sesuai dengan dosis waktu sebelum bulan Ramadan. Terus ada yang mereknya gliptin belakangnya, bukan merek, isi ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat obat itu kan suka ada nama tuh ya di bungkusannya, yang atas itu biasanya merek, yang bawah itu isinya. Tolong perhatiin yang baris keduanya. Misalkan ada gliptin gitu ya. Nah, kalau dia sekali sehari, pas bulan Ramadan sekali sehari. Kalau dia 2 kali sehari, bulan Ramadan juga 2 kali sehari. Kemudian ada yang minum akarbose di sini, saya yakin ada. Kalau misalkan sebelum Ramadan sekali sehari, Ramadan jadi tetap sekali. Sebelum Ramadan 2 kali atau 3 kali, pada saat Ramadan yang 2 kali tetap 2 kali. Jadi sahur 1, buka 1, kalau 3 kali sehari jadi 2 kali. Sahur 1, buka 1. Nah, kemudian ada juga nih obat-obat baru nih, isinya empagliflozin, dapagliflozin. Tolong dilihat lagi ya Bapak Ibu ya di baris kedua obatnya. Ini biasanya minumnya cuma sekali sehari nih. Kalau diminumnya sekali sehari, nanti pada saat bulan Ramadan, yang asalnya biasanya misalkan minum pagi, tolong dipindahin ke minumnya jadi buka puasa. Soalnya obat ini bikin pipis agak banyak, takut lemes kalau diminumnya pas sahur. Nah, kemudian tentang olahraga nih, olahraga tetap bisa ya Bapak Ibu, hanya sebaiknya tidak dilakukan menjelang berbuka. Kita kalau dulu kan yakin, kalau mau buka nggak apa-apa deh, aman deh, bentar lagi juga ini ya batal. Tapi sebaiknya untuk yang diabetes tidak dilakukan, karena biasanya jam 4 sore ke sana itu kadar gula darah yang paling rendah. Jadi takutnya malah nanti pingsan ya. Kemudian sebaiknya olahraga itu 1-2 jam setelah berbuka, hanya karena kita kan seringkali bulan Ramadan itu kita pengen maksimalin ibadah ya. Jadi nggak usah khawatir buat Bapak Ibu yang sholat taraweh tiap hari, insya Allah itu masuk ke dalam latihan jasmani juga, itu bisa dihitung sebagai olahraga. Nah, untuk pemeriksaan gula darah sebetulnya harusnya di awal Ramadan itu kita lakukan di 3 hari pertama nih ya, sampai dengan 7 kali sehari. Nanti saya kasih lihat di mana aja 7 kali seharinya. Tapi kalau memang nggak mungkin banget 7 kali sehari ya, bisa pada saat keadaan tertentu saja, misalkan ada tanda-tanda hipoglikemi atau merasa badan tidak nyaman. Apapun itu nggak nyamannya. Karena kadang-kadang antara pasien yang satu dengan yang pasien yang lain, tanda hipoglikemi atau hiperglikemi itu beda-beda. Nggak jelas gitu antara satu orang dengan yang orang lain. Jadi begitu enak badannya, udah amannya langsung cek aja kadar gula darahnya. Nah, ini ya untuk pemeriksaan gula darah yang tadi 7 titik itu. Sebelum sahur itu kayak kita meriksa gula puasa sebenarnya. Pagi hari itu sekitar jam 10, ini biasanya gula darah udah mulai turun, banyak yang ngerasa salatri, ini di sini termasuk saya kalau puasa. Terus siang hari sekitar zuhur ya jam 12, setengah 1, lalu sore hari sekitar jam 4 sore, kemudian sebelum berbuka itu sekitar jam 6 kurang, jam 6, 2 jam setelah berbuka, sama saat mau tidur. Nah, yang di luar jadwal itu kapanpun kalau kita ngerasa ada keluhan. Kalau ibu bapak ngerasa, aduh saya punya alatnya sih tapi punya asa sering tuh, dokter 7 titik, boleh deh nawar jadi 2 titik, yaitu di pagi hari ya, jam 10 ini, sama sore hari jam 16, karena ini merupakan saat-saat paling kritis, gula darah seringkali ngedrop di jam-jam ini. Dan kapanpun kalau ada keluhan. Nah, untuk kapan membatalkan puasa sama seperti yang tadi disebutkan Dokter Novina,
yaitu kalau gula darah terlalu tinggi lebih dari 300 dan terlalu rendah kurang dari 70. Kadang kita nggak punya alatnya, tapi kita ngerasa udah nggak enak. Saya sangat menyarankan kalau udah nggak tahan lagi, udah mendingan buka aja. Insya Allah kita masih bisa mengganti di hari lain atau dengan cara yang lain, misalkan dengan membayar fidyah atau penyakit penyerta memburuk. Misalkan gini, misalkan Bapak Ibu yakin, gulanya kayaknya bagus deh, cuman kok demam, cuman kok jadi sesek gitu nafasnya, udah buka puasa aja, batalin aja. Nah, ini adalah gejala-gejala kalau kita ngerasa hipoglikemi atau gula darah terlalu rendah, gemeteran, keringat banyak, jantung berdebar, gugup, kayaknya pengen marah-marah, kayak kita kalau lapar banget ya, kayaknya pengen marah-marah, pengen cepet-cepet udahan aja. Terus pusing, berkunang-kunang, mulutnya baal, kesemutan, dan lemes. Kalau kadar gula darah terlalu tinggi atau hiper, sama lesu lemes juga, tapi haus banget, biasanya suka ada sakit kepala, sering kencing, nafasnya rada-rada wangi, ini bukan bau malah tapi justru wangi buah-buahan ya. Kemudian pandangannya agak kabur, dan kalau dehidrasi nih gejalanya nih, lemes, haus banget luar biasa, lemes dan hausnya, kencingnya jadi sangat sedikit atau bahkan tidak kencing seharian, kulit, mulut, dan bibirnya sangat kering, dan bahkan kalau ada gula darah yang sangat tinggi sampai terjadi krisis, itu bisa terjadi tidak sadar, kemudian kencingnya juga bisa sampai tidak ada, dan muncul gejala-gejala yang mirip kayak dehidrasi. Cuman biasanya kalau yang ini yang krisis tuh sampai dia tidak sadar. Nah, ini mungkin slide terakhir saya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, pada umumnya diabetes itu bisa berpuasa, tapi sebaiknya memang ketemu dulu sama dokternya, tanya, dok, saya bisa berpuasa nggak, atau apakah saya masuk risiko yang tinggi yang sebaiknya tidak berpuasa. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan dokternya dan dokternya bilang oke, boleh berpuasa gitu ya, atau Bapak Ibu disebutkan punya risiko yang tinggi tetapi tetap ingin berpuasa, memang itu keputusan diserahkan lagi ya kepada masing-masing individu, tapi catatan makan dan minum harus teratur, obat-obat harus tetap dikonsumsi, tapi ingat ada penyesuaiannya. Seperti cara yang tadi, kalau bisa periksa gula darah lebih sering, terutama di awal Ramadan dan saat ada gejala, dan segera batalkan kalau terbukti gulanya atau ada gejala gula seperti terlalu rendah atau terlalu tinggi. Mungkin itu dari saya, Dr. Maya, semoga cukup jelas. Nanti mungkin diskusi di bagian terakhir ya kayaknya, bareng sama yang lain.